Hai semuanya, di video kali ini aku mau membuat pempek yang enak, lembut, dan kenyal. Nah, bagi kalian semua yang pernah gagal bikin pempek, wajib banget cobain resep dari Mami Raisa ini ya. Disimak terus dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa diberikan like, komen, dan di subscribe. Nah, yang pertama aku mau siapkan dulu bahan-bahannya. Ada 500 gram ikan tenggiri yang sudah aku giling halus. Lalu ada tepung tapioka atau sagu tani sebanyak 300 gram. Boleh pakai kemasan kuning ya. Ada 1 butir telur, 1,5 sendok makan garam halus. Ada 2 sendok teh penyedap rasa dan 2 sendok teh gula pasir. Lalu 250 ml air. Nah, ini tips dari aku, gunakan tepung terigu untuk membuat biang supaya nanti pempeknya lembut. Untuk membuat biang pempeknya, campurkan tepung terigu dan air sebanyak 300 ml. Ingat kompornya jangan dulu dinyalain ya. Nah, aduk-aduk terus sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah benar-benar tercampur rata, kita masukkan garam yang sudah aku siapkan untuk adonan pempek tadi ya. Nah, adonannya jadi seperti ini ya. Ini pertandanya biangnya udah mateng. Jadi nanti kita sisihkan dan kita dinginkan. Lanjut, aku mau membuat adonan pempek ikannya dulu. Nah, untuk mencampurkan air ke ikannya nggak boleh langsung sekaligus ya, jadi sedikit-sedikit airnya dicampur. Diaduk sampai ikan dan airnya menggumpal seperti ini. Nah, nanti dikasih lagi airnya, seterusnya sampai air habis. Masukkan 1 butir telur dan aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Nah, untuk adonan ikan ini aku nggak masukin lagi garam ya, karena garamnya sudah aku masukkan ke dalam adonan biang. Jadi nanti aku tinggal tambahkan penyedap rasa dan gula pasirnya. Nah, jika teman-teman mau pakai bawang putih juga nggak apa-apa, boleh ya. Ini aku pakai penyedap rasanya kaldu jamur. Tapi kalau nggak ada kaldu jamur, aku juga sering pakai micin ya. Aku nggak milih-milih orangnya, pakai micin oke, kaldu jamur oke. Nah, kalau sudah rata, aku masukkan ini adonan biang yang sudah aku dinginkan tadi. Nah, adonan biang ini bikin pempek kita menjadi lembut. Diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Jangan takut nanti rasa ikannya hilang ya. Ikannya tetap berasa banget. Asal perbandingan tepungnya nggak terlalu banyak. Nanti pempeknya dijamin lembut dan enak pakai banget ya. Kalau sudah tercampur rata, baru kita masukkan tepung tapioka atau sagunya. Nah, masukkan tepung tapiokanya bertahap ya, jangan sekaligus, supaya nanti benar-benar rata. Ngadonnya pun tetap nggak boleh terlalu keras. Kalau sebagian orang yang sudah mahir nggak usah pakai terigu lagi, udah lembut dan enak banget ya. Tapi kalau teman-teman yang pemula, ini wajib banget pokoknya dicoba. Kalau sudah merata, nanti kita siap-siap mau cetak pempeknya ya. Tapi sebelum mencetak, pastikan tangan kita sudah dicuci kembali dari adonan yang menempel.
Siapkan talenan yang bersih, lalu jangan lupa diberi taburan tepung tapioka. Aku pakai tapioka yang kuning ya, karena yang kemasan birunya sudah habis. Selanjutnya aku mau ambil adonan sekitar 1 sendok makan atau sesuai selera aja ya, mau yang besar atau yang kecil. Nah, kalau pakai terigu ini dia nggak begitu lengket seperti yang full tapioka. Nah, bentuk adonan sedikit lonjong, lalu tusuk tengahnya menggunakan telunjuk. Jangan lupa telunjuknya dikasih tepung tapioka supaya nggak lengket. Tuh, harus ada kerjasama antara tangan kanan dan kiri dan isi dengan adonan telur. Nah, sebelumnya aku udah kocokin 1 buah telur, aku nggak pakai garam ya, cuman telur aja. Tuh, udah cantik kan? Nah, biasanya banyak sekali teman-teman itu yang cerita kalau mereka itu gagal di pembuatan yang telur. Jadi kalau kita full tapioka gitu memang sering gagal ya di telurnya, kecuali orang yang sudah mahir. Jadi jangan disamain ya bagi yang mahir ataupun yang bukan mahir. Pokoknya kalau kalian pemula wajib banget cobain dulu tips dan triknya dari Mami Raisa ini ya. Terus ngisi adonan telurnya jangan terlalu penuh dan jangan pula terlalu sedikit. Kalau terlalu penuh nanti adonannya pecah atau pempeknya pecah. Nah, sebelumnya aku udah didihin air ya, dan tunggu sampai pempeknya benar-benar mengapung. Kalau sudah mengapung itu tandanya pempeknya sudah matang. Selanjutnya aku mau bikin lenjer yang kecil dulu. Dan jangan lupa tetap talenan dan tangan dilumuri pakai tapioka. Nah, bikin yang lenjer ini paling gampang ya. Semua orang pasti bisa ya bikin yang lenjer. Tuh, diguling-gulingkan, nanti akan tercipta bentuk yang cantik. Nah, selanjutnya aku mau bikin lenjer lagi ya, dan jangan lupa diperhatikan dan ikuti langkah-langkah yang sudah aku bikin. Dijamin kalian yang pernah gagal bikin pempek pasti berhasil, oke? Nah, kalau mau bikin lenjer yang besar, tinggal adonannya ditambah. Next aku mau bikin yang kapal selam. Nah, untuk pempek kapal selamnya ini adonannya bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat adonan pempek telur yang kecil tadi. Nah, yang pertama dibentuk lonjong dulu seperti ini. Lalu jangan lupa telunjuknya dikasih lumuran tapioka. Kalau kalian punya stick atau kayu bulat yang panjang gitu bisa pakai stick ya buat nusuk tengahnya. Kebetulan aku nggak punya, jadi aku pakai telunjuk aja ya. Memang harus hati-hati dan muter-muter gitu ya supaya nanti bentuknya tetap bagus. Jadi lubangnya ini harus benar-benar dalam dan cukup besar supaya telurnya masuk semua. Nah, untuk isian telurnya sendiri aku pakai 1 butir telur, terus putih telurnya aku keluarkan separuh. Jadi nggak dimasukkan semua ya putih telurnya, karena nanti adonannya akan pecah karena kebanyakan isinya. Tuh, ditutup kembali. Jadilah kapal selam. Nah, aku mau bikin 1 buah lagi yang kapal selamnya. Berhubung Cece sama Ade itu kan suka banget yang kapal selam, jadi nggak mungkin dong aku bikin 1 karena nanti mereka pasti rebutan. Jadi aku bikin 2 ya. Pastikan tangan selalu dilumuri sama tepung tapioka.
terjadi lagi kan? Nah, kalau sudah mengapung berarti tandanya pempeknya sudah mateng. Oh ya, untuk isian telur dan kapal selamnya sebaiknya didiamkan dulu beberapa saat baru diangkat supaya isian telurnya benar-benar matang dengan sempurna. Oh ya, untuk kapal selamnya sendiri bisa menggunakan pakai telur bebek ya kalau ada, supaya kuningnya itu benar-benar cantik. Ini dia hasilnya, pempeknya sudah aku dinginkan dan tentunya teksturnya sangat lembut. Tuh kelihatan kan kalau pempeknya memang benar-benar lembut. Terus warnanya putih, cantik, permukaannya juga halus. Ini walaupun belum digoreng tapi enak pakai banget ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba dan terima kasih sudah nonton.